Halo teman-teman, saat akan membeli rumah, pasti teman-teman akan mendengar berbagai macam istilah-istilah properti yang menunjukkan jenis serta tipe rumah kan? Salah satunya yaitu rumah tipe hub. Banyak sekali yang menanyakan apa sih artinya rumah tipe hub ini dan seperti apa sih posisi rumah hub ini. Dalam dunia properti, berbagai macam istilah-istilah ini mungkin akan sangat asing didengar oleh teman-teman semuanya, dan di sini saya akan jelaskan apa itu rumah tipe hub. Rumah tipe hub adalah rumah yang berada di ujung perumahan dengan dua sisi area terbuka. Nah, ini istilahnya rumah yang paling ujung yang memiliki lahan atau memiliki area lebih. Rumah tipe hub ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli rumah di area perumahan. Untuk luas tanah hub ini bermacam-macam ya. Kita tidak bisa mematok rumah hub ini misalnya 100 meter atau mungkin kurang dari 100 meter tergantung dari si developer tersebut. Misalnya rumah tipe 22/72, namun ada area ke samping atau hub yang bisa teman-teman beli ke developer tersebut. Nah, ini bisa dinamakan yaitu rumah tipe hub. Rumah hub ini banyak sekali peminatnya loh teman-teman, apalagi teman-teman yang menginginkan rumah dengan luas yang teman-teman inginkan, karena rumah tipe hub ini memiliki area yang bisa teman-teman tambahkan untuk misalnya menambah area parkir atau misalnya menambah bangunan, karena rumah tipe hub ini tidak berdampingan dengan tetangga atau misalnya yang ingin penghijauan itu bisa memilih rumah dengan tipe hub. Dan ada juga beberapa keuntungan ketika teman-teman memilih untuk membeli rumah dengan tipe hub ini. Seperti apa sih keuntungan dari memiliki rumah tipe hub ini? Yang pertama, lebih luas. Tentu saja rumah tipe hub ini akan lebih besar dan luas dari rumah-rumah biasanya karena diberikan lahan yang bisa teman-teman pergunakan untuk memperluas bangunan atau misalnya menambah bangunan, dan ini cocok banget untuk teman-teman yang menginginkan rumah dengan keleluasaan sehingga tidak mengganggu tetangga samping. Yang kedua, memiliki lahan yang cukup untuk area hiburan. Ini dia teman-teman, area hub ini bisa multifungsi ya. Ketika teman-teman menginginkan area hub ini bisa digunakan untuk area hiburan atau misalnya untuk bersantai-santai, ini bisa difungsikan seperti kolam renang atau misalnya penghijauan, bisa agar tidak monoton ketika teman-teman menghuni rumah tersebut. Dan yang ketiga yaitu kemudahan dalam merenovasi. Tentu saja ya teman-teman, karena letaknya yang tidak berdampingan dengan tetangga sehingga memudahkan untuk teman-teman ketika akan melakukan renovasi. Istilahnya tidak ada izin ke tetangga atau misalnya tidak mengganggu tetangga sekitar karena dia tidak berdampingan dengan tetangga. Seperti itu untuk keuntungan dari memiliki rumah hub. Yang keempat yaitu sirkulasi udara yang lancar. Nah, karena dua area sisinya yang terbuka sehingga teman-teman akan lebih banyak mendapatkan sirkulasi udara yang lebih luas ya. Dan ini juga akan menambah rumah teman-teman menjadi lebih sehat karena tidak ada hambatan untuk udara yang masuk ke dalam rumah teman-teman ketika rumah tersebut tipenya tipe hub ya. Dan yang kelima yaitu hemat listrik. Tentu saja ya teman-teman, ketika teman-teman berada posisinya rumah hub ini, sehingga teman-teman tidak perlu yang namanya penerangan di siang hari atau misalnya minim penerangan, karena cukup dengan penerangan alam atau misalnya di siang hari teman-teman tidak perlu yang namanya menyalakan listrik lagi. Yang keenam yaitu potensial untuk usaha. Nah, jika teman-teman ingin mendirikan usaha di rumah tipe hub ini cocok banget ya, karena
area lahan kosong tersebut bisa teman-teman bangunkan untuk usaha seperti warung sembako atau misalnya warung makan. Itu cocok banget karena tidak mengganggu tempat teman-teman tinggal karena lahannya di samping rumah teman-teman. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ini bisa dijadikan nilai investasi yang cukup tinggi karena rumah dengan tipe hook ini harganya sangat fantastis ya. Jadi beda dengan tipe reguler lainnya karena tipe hook ini memiliki lahan kosong yang termasuk ke dalam area rumah tipe hook ini. Itu dia keuntungan dari teman-teman memiliki rumah tipe hook. Selain daripada keuntungan, teman-teman juga jangan lupa karena ada juga loh kerugian dari rumah tipe hook ini. Yang pertama, area rawan kecelakaan. Katanya sih, rumah tipe hook ini sangat rawan terhadap kecelakaan karena posisinya berada di ujung sehingga mungkin adanya kecelakaan yang tidak terduga. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya, karena ini belum bisa dibuktikan 100% apakah rumah tipe hook ini benar-benar rawan terhadap kecelakaan. Karena kalau misalnya teman-teman memiliki rumah tipe hook ini bisa disiasati dengan memasang tembok atau pagar yang cukup tinggi sehingga aman untuk teman-teman tinggali. Yang kedua, harga rumah di atas rata-rata. Dan ini kembali lagi kepada teman-teman, ketika teman-teman menginginkan rumah tipe hook, tentu saja teman-teman akan mendapati harga di atas rata-rata. Karena beda lagi ya teman-teman ketika membeli rumah dengan tipe reguler atau misalnya tidak hook atau tidak ada lahan lebih, itu akan beda harganya dengan tipe hook. Tipe hook akan lebih tinggi karena kenapa? Karena ada area atau lahan kosong. Yang ketiga, katanya rawan terhadap maling atau kemalingan. Nah, ini belum bisa dikatakan 100% juga ya teman-teman, tapi untuk mensiasatinya, ketika teman-teman memiliki rumah dengan tipe hook ini, bisa menggunakan pagar yang cukup tinggi atau misalnya pagar yang sangat aman untuk teman-teman tinggali dan juga memasang CCTV 24 jam. Karena hal ini belum bisa dibuktikan, tapi agar teman-teman lebih waspada lagi, maupun rumah tipe hook ataupun tidak hook, itu yang namanya keamanan teman-teman pastinya harus selalu menomorsatukan. Apalagi dengan tingkat bahaya memiliki rumah, karena kita juga tidak ingin terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita pastinya. Nah, itu dia teman-teman, keuntungan serta kerugian ketika teman-teman membeli rumah dengan cara tipe hook ini. Dan sebagai tambahan, ketika teman-teman membeli rumah secara tipe hook ini, ada macam-macam ya proses kepemilikan dari membeli rumah secara KPR atau cash bertahap, atau misalnya sekarang sistemnya ada KPR subsidi atau komersil. Tentu saja rumah tipe hook ini akan selalu ada, bergantung kepada teman-teman budget keuangannya. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan mengenai rumah tipe hook ini. Jangan lupa untuk like bila kalian suka dengan videonya, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari Novi Sulastri Channel. Dan jangan lupa mampir ke Instagram kita di novisulastri.channel. Sekian videonya, sampai ketemu di video saya selanjutnya.